maka ini tandanya kita tuh harus punya banyak musuh gitu. Supaya apa? Kita bisa mengalami dan mempraktekkan ayat ini gitu. Mempraktekkan kasih kepada musuh. Nah, kalau kita nggak punya musuh, gimana dong kita bisa mempraktekkan ayat ini gitu kan? Nah, di sini ada nggak yang nggak punya musuh gitu? Wah, seumur hidup teman-temannya selalu baik gitu ya, nggak pernah punya musuh. Atau justru seumur hidup gitu, musuhnya banyak ya, di mana-mana ketemu musuh, di sekolah ketemu musuh, apa di rumah punya musuh gitu kan. Pokoknya kemanapun pergi selalu punya musuh. Nah, apakah berarti yang nggak punya musuh, ayat ini nggak jadi real gitu, nggak bisa mengalami apa praktek dari mengasihi musuh, atau ayat ini hanya berlaku untuk mereka yang punya musuh, atau yang nggak punya musuh harus cari musuh gitu supaya bisa mempraktekkan um, ayat yang ada di Matius 5:44 ini ya. Nah, itu yang kita lihat malam hari ini. Oke. Nah, um, saudara-saudari, kita harus tahu Tuhan kita terhadap manusia yang pertama, Yohanes 3:16 mengatakan Allah itu sangat besar kasihnya kepada dunia ini. Dunia ini berarti adalah dunia sekeliling. Berarti Allah terhadap manusia itu sangat mengasihi. Karena apa? Karena dulu pertama terhadap manusia Allah kita itu sangat mengasihi. Kalau misalkan intrat saya nge-lag tolong diinfo ya, karena agak unstable di sini. Mohon diinfo MC atau host. Oke, saya lanjut. Kemudian yang pertama kita tahu bahwa terhadap manusia, jadi dunia dan isinya, karena manusia ada dalam dunia, di dalam isi dunia, Allah itu sangat mengasihi dan kasihnya itu begitu besar. Nah, kedua, di dalam Injil Matius, ketika Tuhan masih di atas bumi, Matius mencatat bahwa Yesus ini adalah seorang sahabat orang berdosa. Jadi Yesus ini sahabat orang berdosa. Nah, gitu ya. Jadi terhadap manusia, dia tuh tidak membenci juga tidak memusuhi. Terhadap manusia, pertama dia sangat mengasihi dan kasihnya begitu besar. Kedua, Yesus ini adalah sahabat atau teman orang berdosa. Nah, jadi kita harus tahu dulu, ini adalah Tuhan kita. Jadi Tuhan kita mengasihi manusia dan dia adalah sahabat dari orang berdosa. Jadi kita tahu memang Allah itu mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosa, gitu ya. Dia bukan membenci orang berdosa, tapi membenci dosanya, tetapi mengasihi orang berdosa. Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang tadi ini ya, Matius pasal 5 ayat 44. Nah, saudara-saudari, kita harus tahu apa makna dari musuhmu. Nah, di ayat yang sama, di sana tuh Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuhmu di sini adalah mereka yang menganiaya kamu. Tetapi saudara-saudari, kita sering kali itu salah mengira, kita pikir mereka yang menganiaya kita itu adalah apa? Mereka yang gibahin kita, gitu kan. Mereka yang ngutangin kita tapi nggak bayar-bayar, gitu. Atau mereka yang fitnah kita tanpa sebab yang jelas. Wah, mereka ini adalah orang-orang yang menganiaya kita, menganiaya mental kita, dompet kita, gitu kan, memfitnah kita, tapi tanpa sebab yang jelas. Nah, kita mengira definisi dari kita dianiaya adalah demikian. Nah, tetapi mari kita lihat ya. Di pasal yang sama, ayat 10, Tuhan mengatakan dianiayanya kita itu bukan karena kita tuh suka cari masalah gitu ya. Ya ada baru-baru ini ada berita ya, ada berita seorang pengendara Pajero memukuli gitu ya, menganiaya supir truk ya, hanya karena supir truknya itu klakson. Ya sebab Pajeronya rem mendadak terus truknya klakson gitu kan. Akhirnya pengendara Pajeronya tersinggung karena diklakson. Lalu netizen akhirnya mulai menganiaya si supir pengendara Pajero gitu. Nah, apakah demikian ya yang dimaksud dengan dianiaya? Ya kalau ini menurut saya memang layak dianiaya ya sebab memang orangnya cari masalah gitu kan. Nah,
Tapi ayat 10 mengatakan dianiayanya kita itu bukan tanpa sebab atau karena kita suka cari masalah, tetapi dianiayanya kita adalah apa? Oleh sebab kebenaran. Nah, saudari di pasal bagian Alkitab yang lain mengatakan dunia memang membenci Allah dan juga membenci kita anak-anak Allah. Jadi kalau kita dianiaya, kita dimusuhi oleh karena kebenaran, oleh sebab kebenaran, pertama apa? Diberkatilah kita. Ya ini bahasa Inggrisnya tuh blessed are those ya. Jadi diberkatilah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi pertama, kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, satu, diberkatilah kita. Kedua, terhadap mereka yang demikian ya. Jadi yang memusuhi kita, bukan kita cari musuh ya, yang memusuhi kita, menganiaya kita karena kebenaran, kita harus bagaimana? Kita harus mengasihi mereka. Nah, tetapi saudara-saudari, sadarkah kita sebelum kita menerima Tuhan, kita itu tidak memiliki kemampuan gitu ya. Kita tidak ada kemampuan untuk bisa mengasihi orang dengan standarnya Tuhan. Ya di pasal yang sama juga dikatakan paling banter kita tuh hanya bisa mengasihi apa? Orang yang mengasihi kita. Ya itulah kita gitu kan. Sebelum kita terima Tuhan itu paling banter ya kita bisanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Ayat 4 mengatakan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Ya kamu nggak ada bedanya sama pemungut cukai. Ya orang yang tidak mengenal Allah pun juga demikian. Jadi apa bedanya? Nah inilah kita sebelum kita menerima Tuhan. Jadi paling banter kita cuma bisa ngapain? Masih. Nah tetapi puji Tuhan. Nah di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, 7 dan 8, dari ayat ini kita bisa belajar. Bagaimana saudari kalau kita membaca ayat ini bersama-sama, ayat 7 saudara, ayat 8 saudari. Amin. Mari saudara, ayat 7. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi dan mengenal Allah. Mengenal Allah. Amin. Saudari, mari. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Amin. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Oke, kedua, ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, kasih itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Nah, kasih di sini adalah kasih agape ya. Kita sama-sama tahu kasih agape. Nah, pertama, kasih ini berasal dari Allah. Karena itu sebelum kita menerima Allah masuk ke dalam kita, itu sangat wajar kalau kita tidak punya kemampuan ya untuk mengasihi. Lebih-lebih seperti yang 2 minggu lalu ya, Ko Ivan sempat sharing, karakter pertama dari pekerja Tuhan adalah mampu mendengarkan. Ya, bagaimana bisa gitu kan kita mendengarkan orang kalau kita tidak ada kasih terhadap orang itu gitu. Kita pasti pengen cepat-cepat pergi gitu kan, nggak mau menaruh telinga sama orang yang ada di depan kita gitu ya. Ya kalau saudari tidak mengasihi saya ya tidak mungkin saudari mau mendengarkan ya malam hari ini. Atau saya yakin ya apa seperti Kak Elohim, juga Kak Renat, ya Kak Moses, Kak Yoselin, Kak Ronald, Kak Monik melayani mahasiswa ya banyak keluhan. Kalau mereka tidak mengasihi mahasiswa ya mana mungkin mereka mau mencurahkan waktu ya mendengarkan, menaruh telinga. Nah, ini adalah kondisi ya. Setelah kita bisa menerima Allah, baru kita ada kemampuan. Nah, itu sebabnya kedua, supaya kita bisa berbagian dengan apa adanya Allah kita, Allah Sang Kasih. Nah, kita harus apa? Lahir dari Allah. Nah, saudari, ini sangat penting ya. Ini penting sekali. Supaya kita bisa mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah, kita harus lahir dari Allah. Oke. Jadi pastikan kita sudah lahir dari Allah. Ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau tidak lahir dari Allah, ya tadi ya, paling banter kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, puji Tuhan di ayat 8 mengatakan, kalau kita itu mengenal Allah ya,
pasti kita akan mengasihi. Kenapa? Karena kalau tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita akan mengasihi berbagai jenis orang ya, mau orang seperti apapun, orang yang berbeda, gitu. Kenapa harus mengasihi gitu kan? Kenapa penting mengasihi? Nah, saudara, saya sangat suka satu surat kiriman dari Paulus ya kepada jemaat di Galatia. Kalau kita sungguh-sungguh baca dari pasal demi pasal ya, ayat demi ayat, saya tuh bisa merasakan Paulus tuh kayak gemas gitu ya. Dia tuh gemas sama kaum saleh ya, jemaat di Galatia. Nah, saya udah mengumpulkan kompilasi dari kegemesannya Paulus ya. Kita coba lihat sama-sama ya. Ini ada beberapa contohnya. Pertama di pasal 1 ayat 10, Paulus bilang, aku heran gitu ya. Nggak mungkin ya Paulus bilang nggak ada nada kayak aku heran. Nggak mungkin, pasti dia gemes gitu. Aku heran gitu ya. Kamu tuh begitu lekas berbalik daripada Allah, dia ya Allah. Jadi Paulus tuh pasti gemes ya, aku nih heran loh sama kamu gitu. Kemudian di pasal 3, Paulus sampai harus bilang apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, jadi Paulus pakai kata bodoh gitu kan, pakai kata bodoh. Oke, sebentar. Maaf agak jeda. Sorry, ada saudara kita yang minta link Kefas Meeting. Puji Tuhan, sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, kedua ya, Paulus itu menggunakan kata bodoh. Demikian pula di ayat ketiganya, adakah kamu sebodoh itu katanya. Kemudian di pasal ayat yang sama ya, ayat 4-nya, dia mengatakan sia-siakah gitu kan. Semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Bahkan seorang Paulus ya, saudari, di pasal 4 ayat 11 mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Kak Elohim pernah nggak Kak Elohim? Merasakan demikian gitu. Sudah menggembalakan seseorang, lalu timbul perasaan, wah aku khawatir. Karena apa? Kalau susah payahnya yang telah aku kerjakan itu sia-sia gitu. Atau ya Kak Elohim, Kak Moses ya, Kak Renard, pernah nggak punya perasaan demikian ya? Paulus demikian gitu. Dia khawatir kalau susah payahnya itu sia-sia terhadap jemaat di Galatia. Bahkan di ayat terakhir ya, dia mengatakan dahulu kamu tuh berlomba dengan baik gitu kan. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, dari tulisan-tulisan Paulus kita bisa ngelihat Paulus itu pernah gitu ya berjeri lelah terhadap mereka yang ada di Galatia. Ya, tapi singkatnya karena ada Injil lain ya, akhirnya mereka mudah cepat berpaling. Paulus juga pernah merasa apakah sia-sia gitu ya? Apakah sia-sia selama ini usaha ya jerih lelahku terhadap mereka yang ada di Galatia? Sebodoh itukah mereka? Sia-siakah gitu ya? Nah, saudara-saudari, terhadap orang demikian ya, terhadap kaum saleh, saudara-saudari ya, teman-teman kita yang ada di Galatia ini, apakah kita masih mau lanjut ya melayani mereka gitu kan? Paulus ini berbeda ya. Di pasal 4 ayat 19 ya. Terhadap mereka yang menurut Paulus sebodoh itu, betul nggak? Terhadap mereka yang Paulus rasa kayaknya sia-sia nih gitu ya. Terhadap mereka yang Paulus rasa dulu kamu tuh berlomba dengan baik. Paulus bisa bilang apa? Aku menderita sakit bersalin lagi. Jadi terhadap orang-orang yang membuat Paulus merasa jerih lelahnya sia-sia, Paulus bisa mengatakan aku itu karena kamu menderita bersalin. Jadi saya saudara ya, saya laki-laki, saya nggak mungkin mengalami sakit bersalin. Tapi saya yakin ya, kalau para saudari itu ketika bersalin tuh saya yakin sakitnya tuh luar biasa ya. Katanya tuh sakitnya berapa ratus ribu kali lebih sakit dibanding digigit semut atau gitu. Pokoknya sakit banget. Nah, Paulus itu menggambarkan pelayanan dia kepada jemaat di Galatia seperti seorang ibu menderita sakit bersalin. Saudari, seorang Paulus
kepada mereka yang sepertinya sudah mengecewakan Paulus ya, yang sudah berpaling daripada Injil yang beritakan. Bahkan Paulus di tahap merasa sia-sia menggembalakan atau berjerilalah kepada jemaat di Galatia. Paulus itu masih apa? Mau menderita sakit bersalin lagi. Supaya apa? Sampai Kristus menjadi nyata di dalam mereka. Nah, saudara-saudari, kalau bukan karena kasih ya, kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Paulus mau melayani jemaat di Galatia. Tidak mungkin Paulus akan rela ya untuk bisa menderita sakit bersalin lagi. Nah, saudari, itu penting. Itulah kenapa kita perlu memiliki kasih ini ya. Karena tanpa kasih ya, kita tidak mungkin bisa ya seperti yang Paulus kerjakan ya terhadap mungkin seorang teman ya. Saya nggak tahu ya di kampus sekarang karena online apakah kalian masih ada ya kotakan di teman-teman di Bible for Youth atau sanak saudara ya yang belum beroleh selamat ya. Dulu di zaman saya ya Komoses ya. Kalau Selasa malam setelah sidang doa itu kita anak-anak Brother House keluar ya, kita gerilya, kita bagi-bagi traktat gitu, keluar bagi-bagi traktat. Nah, kalau kita tidak ada kasih ya kepada orang-orang berdosa, kepada teman-teman kita, nggak mungkin kita mau keluar ya bagi traktat. Nggak mungkin kita mau mendoakan, ngajak mereka ya, ingatkan mereka, ayo ada Kefas meeting. Lalu minggu ini ingat nggak ada apa? Kefas Bible Fellowship ya, penutupan Kefas Bible Course. Dan temanya bagus ya, membahas tentang keselamatan lengkap Allah. Kalau kita mengasihi teman-teman kita ya, sebagaimana Tuhan kita mengasihi orang berdosa, kita pasti ingat mereka dalam doa kita. Kita undang mereka, ayo ikut baca gitu kan, ayo daftar Bible for Youth. Nah, saya tuh terkesan ya dengan seorang teman di grup baca Alkitab yang profesi ya, kan ada yang pemuda oleh sama Kak Elohim ya, Kak Yoselin, ada juga yang profesi ya sama Kak Jungguran. Ini ada satu orang baru gitu ya, jadi baru bergabung, tapi dia tuh bisa ajak banyak teman gitu ya, teman-temannya bisa diajak bergabung baca Alkitab. Sekarang bisa berfungsi di dalam grup baca ini ya, sangat aktif, bisa berfungsi. Dia juga mengingat teman-teman yang nggak join gitu. Nah, saudari, mari kita belajar ya mengambil Allah menjadi kasih kita sampai kita tuh tidak mengasihi ya teman-teman kita yang belum beroleh selamat. Kita nggak tenang ya kalau misalkan contoh ya lihat partisipan malam hari ini ya, terus lihat belum ada misalkan siapa yang belum hadir ya, kita tuh harusnya nggak tenang gitu ya. Kenapa ya belum hadir ya? Tadi saya juga waktu awal mulai Kefas meeting ya, saya lihat ada seorang rekan saya belum join gitu. Nah, saya tanya gitu kan, kenapa nggak join, apa ada urusan gitu ya. Nah, karena saya mengingat dia gitu. Nah, moga kita juga memiliki hati yang sama ya, mengambil Allah menjadi kasih kita, sampai kita tuh bisa menaruh teman-teman kita dalam hati kita. Nah, terakhir, saya ambil ini dari kutipan buku. Sorry ya, saya jadi menerjemahkan langsung. Mari kita baca, tidak perlu unmute, nggak apa-apa ya, Suseri. 1, 2, 3. Siapapun yang ingin berguna di tangan Tuhan harus tertarik kepada manusia, mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa menginjil kalau kita tidak ada kasih kepada manusia? Kita harus kasih setiap orang yang kita temui, melayani tanpa memilih-milih. Amin. Ya, saudari, moga setelah ini kita doa ya, kita mohon pada Tuhan, Tuhan, ya aku sudah lahir dari Engkau ada di dalamku, Engkau menjadi kasihku ya. Berikan aku perasaan ya, supaya aku bisa mengasihi setiap orang yang aku jumpai, teman-temanku ya, dimanapun aku ditempatkan. Kita ingat teman-teman kita, khususnya ya, yang mungkin belum ada guru baca Alkitab, kita undang mereka
mereka yang belum nampak tentang keselamatan mereka, kita undang juga mereka ke Kefas Bani. Nah, kita doakan mereka, kita minta Tuhan, moga mereka ada di dalam hatiku ya. Nah, mengasihi orang itu nggak usah muluk-muluk ya, belikan handphone ya, belikan mobil ya, kalau mampu ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting orangnya setelah dikasih handphone mengasihi Tuhan nggak apa-apa ya. Tapi kalau setelah dikasih handphone nggak mengasihi Tuhan juga untuk apa ya? Kata Paulus, sia-siakah gitu kan. Ya, tapi kita bisa mengasihi mereka dengan cara apa? Mendoakan mereka, ya. Mengundang mereka untuk bersama-sama ya mengejar Tuhan. Puji Tuhan, saudari, ya inilah apa? Ya saya nggak tekankan perkara musuhnya ya, bisa tekankan perkara kasihnya. Moga Tuhan